Nah, Pak tetap semangat ya. Assalamualaikum buat Dr. Srianto yang sedang dirawat di kerana COVID. Semoga dilindungi Allah. Selama menjalani isolasi, demam yang dirasakan tak kunjung membaik. Bahkan dirinya harus bergantung dengan obat untuk sekedar meringankan dingin yang ia derita karena demam. Saya mondok di Muardi. Gejalanya demam. Demamnya itu kalau saya tidak minum Pamol tiap 6 jam pasti menggigil kedinginan gitu. Jadi saya harus minum terus, mengonsumsi tiap 6 jam. Itu harus mengonsumsi Pamol. Kemudian batuknya masih jarang. Kemudian mulut kering dan nafsu makan turun, itu aja hari kelima. Memang dari hari ke hari ada keluhan tambahan ya, dari mulai panas terus mulai batuk. Ya, batuknya pertama batuknya ringan kok. Terus hari berikutnya tambah berat gitu. Jadi memang cukup bikin hati sirsiran itu ya, bikin khawatir gitu. Terus dilaporkan juga hasil laboratoriumnya yang cukup mengkhawatirkan juga. Kita tahu hasil laboratorium karena sama dokter, akhirnya wah kita cemas juga saat itu. Tidak hanya demam tinggi, batuk yang menyerang sistem pernafasan Dr. Sri pun semakin ganas. Jangankan untuk berbicara, untuk menarik nafas panjang saja Dr. Sri tak kuasa. Hari ke-7 itulah batuknya makin gantian yang memburuk ya. Jadi ketika kita pindah dari tempat tidur, di batuk, sholat, mau sujud batuk, mau berdiri batuk, ditelepon temen lagi mesti ngobrol batuk, diajak ngobrol itu mesti batuk. Paling mengiris hati, paling mengkhawatirkan tuh waktu saya telepon nggak bisa jawab karena batuk terus gitu. Bukan nggak bisa jawab, nggak bisa ngomong nggak bisa apa, tapi nggak bisa ngomong karena batuk terus gitu. Saat itu waktu saya telepon batuk terus, nggak bisa, karena batuknya itu nggak bisa ngomong. Akhirnya udah kita chattingan aja. Di sisi lain, keluarga besar Dr. Sri tak ada yang mengetahui kondisi Dr. Sri yang kian memburuk. Tertutupnya informasi dari dokter yang dikenal sederhana ini membuat keluarga harus menggali informasi dari teman-teman Dr. Sri yang juga bekerja di rumah sakit tempat Dr. Sri ditangani. Saya berusaha mencari info. Nah, di situ ada sahabatnya Dr. Sri yang bercerita. Itu kalau sampai bilang Pak Sri ini hanya mukjizat yang bisa menyembuhkan. Karena apa? Kita cuma diberitahu kalau obat yang masuk Dr. Sri itu sudah dosis tinggi dan dia nggak berefek, nggak ada efeknya, obat itu nggak kelihatan. Posisi Pak Sri ngedrop terus masuk. Iya. Ya saat itu memang saya susahnya gini, kalau nanti saya memberi harapan yang nggak apa-apa supaya tenang gitu, saya takutnya ini kok kondisinya semakin memburuk gitu, nanti malah tiba-tiba terjadi hal yang tidak diinginkan terus kaget gitu. Jadi di kondisi yang paling jelek itu saya ngomong terus terang, kondisinya semakin parah. Terus ya pokoknya kita berdoa aja. Ya karena ya memang biar keluarga tidak terlalu khawatir, biar yang merasakan sakit betul itu kita. Jadi keluarga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah. Kalaupun kita ceritakan ABC kan ya nggak paham keluarga itu.
Selain Dr. Sri dan putra sulungnya, 8 anggota keluarga Dr. Sri lain pun dinyatakan positif COVID-19. Kendati banyak yang sudah dinyatakan sembuh, mertua Dr. Sri nampaknya tak mampu bertahan melawan ganasnya virus ini. Kemudian ketika pas gawat-gawatnya itu, pas saat susah menelan itu, dia dapat kabar bahwa mertuanya meninggal karena COVID. Jadi beruntung sekali, yang saya salut dari Dr. Srianto ini, beliau tetap tegar, beliau tetap tidak down ya. Dan itu salah satu faktor yang mempercepat proses penyembuhan. Psikologis Dr. Sri kian tertekan, kondisi kesehatannya pun semakin parah, dirinya bahkan merasakan fase di mana ia tak mampu menelan makanan. Saat itulah dokter yang berkecimpung di dunia kesehatan berpuluh-puluh tahun ini mengalami paranoid. Bahkan keluarga pun mendapat kabar dari pihak rumah sakit bahwa hanya keajaiban yang membuat Dr. Sri selamat.